Betapa indahnya, guys. Halo para cyclist Indonesia, apa kabar? Pernahkah teman-teman mendengar jalur Tataka di Taiwan? Hari ini Agung untuk kedua kalinya mampir ke sini. Gak sendirian, bersama dengan cyclist dari Indonesia, Kak Ani, dan juga cyclist dari Filipina, Kak Reynan. Jalur ini terkenal banget di Taiwan sebagai salah satu rute bersepeda yang paling menantang loh. Dan tentu aja di bagian akhir kawan-kawan akan melihat bagaimana curamnya tanjakan yang bakal kita lewatin. Dan semuanya akan terbayar tentu dengan pemandangan yang sangat-sangat menakjubkan. Aku masih pemula. Ajarin dong po, siapa? Newbie! I am newbie! Newbie here in the front. Beneran newbie! Wong si Kak Reynan aja udah 5 tahun lebih goes di Taiwan. Kalau dibandingin sama saya yang baru goes 2 tahun mah jauh banget pengalamannya. Kak Ani juga udah lama goes di Taiwan kan? Jadi masih dong termasuk newbie. Newbie. Pasang yang mengerikan ya. Ngeri. Ini newbie ya, di front terus menghilang. Tataka masih 55 kilo, alisan 75 kilo. Hari ini sebenarnya targetnya cuma mau bolak-balik. Ternyata Kak Ani maunya muter loop. Hari ini aku nggak tahu bisa nggak ya loop ya. Dari Kecamatan Sueli, masuk ke Tathacia, Tataka. Udah gitu ke Alisan, turun ke Chai, masuk ke Tolio. Mereka selesai. Total diperkirakan 180 kilo. Nggak tahu bisa finish apa nggak. Cross finger. Moga-moga sampai. Semoga nanti sampai di ketinggian 2000 ngelihat lautan awan. Kawan-kawan sekalian, jalur Tataka ini menariknya adalah berada di kawasan yang cukup terkenal di Taiwan, yaitu adalah Taman Nasional Yushan atau Jade Mountain bagian tengah Taiwan. Nah, dalam event Tataka Challenge yang diadakan, biasanya itu dimulai dari Kecamatan Sueli dan berakhir di pusat pengunjung Tataka. Oh iya teman-teman, bisa lihat ya kalau Agung sudah mulai makan protein bar. Bener banget sih, karena jalurnya cukup panjang, kemudian convenience store seperti Sevel dan sejenisnya itu sangat jarang sekali. Jadi disarankan teman-teman bisa mempersiapkan protein bar 3-5 dan juga energy gel kurang lebih 3-5 bungkus juga. Ini sangat disarankan. Mungkin ini seven terakhir ya, sebelum masuk ke Tathacia. Nggak ditulis berapa kilo, ngeri sih. Oke, Agung nungguin dulu mereka berdua. Mereka masih di belakang sambil nunggu sebentar di sini. Yes, tadi itu adalah level terakhir, jadi pastikan perut Anda sudah terisi. Karena saya kira udah nggak jauh ya, jadi makan dikit. Akhirnya saya menyesal. Jadi saran sebaiknya pastikan perut Anda sudah cukup kenyang, kemudian bawalah persediaan makanan dan air yang bisa Anda bawa. By the way, jangan lupa juga untuk menikmati pemandangan yang indah ini, karena mumpung tanjakan yang curam yang nanti akan menyiksa, itu akan bisa kita lewati. Namun ini sebenarnya saran nggak berlaku ya kalau misalkan Anda adalah bagian peserta challenge, karena semua peserta akan mulai terseleksi di sini. Jika Anda memiliki atau mengikuti kelompok yang lebih kuat dari kekuatan Anda, maka Anda akan kehabisan tenaga di segmen mendaki. Tetapi jika Anda keluar dari kelompok tersebut, angin kencang di jembatan ini akan membuat Anda berkendara sangat menyakitkan. Ujian panjang ini kurang lebih 29 km guys. Oh, iya. Kenikmatan bersepeda di Taiwan salah satunya adalah bisa bertemu dengan orang-orang yang memberikan kita semangat. Tadi orang tua itu bertanya, mau kemana? Aku bilang ke Alisan. Pengennya sih gitu, terus langsung dibilang, semangat ya, semangat.
Teman-teman bisa melihat nggak indahnya sakura Taiwan? Nggak usah ke Jepang, di Taiwan pun juga ada. Jadi ini adalah sebuah desa kecil di luar jalur dari Tataka tersebut. Kita bisa melewati tempat yang disebut Caopingtou. Jadi kurang lebih sudah bisa menikmati keindahan sakura. Ya, sambil menikmati sakura tentu aja tidak lupa mengisi perut dengan energy bar. Artinya apa nih? Udah kecapean guys, karena nanjak melulu. Aduh, bener-bener capek banget deh. Oh ya, biasain ya, jangan buang sampah sembarangan. Setelah energi kita terisi, kita lanjutkan perjalanan menuju ke Wangkau Tea Plantation. Ini adalah kebun taman teh. Dan untungnya karena kita goesnya di bulan Januari, yakni pas kebetulan musim bunga sakura, tentu kita bisa menikmati keindahannya. Para pengunjung bisa dipuaskan dengan pemandangan yang indah ini. Oh ya teman-teman, sampai di titik ini kita akan sudah mulai merasakan bahwa oksigen mulai menipis. Jadi saatnya kita foto-foto dulu deh, karena indah banget tempat ini. Oh ya, sedikit tambahan juga buat kawan-kawan, walaupun nanti di depan ini terowongannya ada lampunya ya, sebetulnya beberapa terowongan di jalur Tataka ini sama sekali tidak ada penerang jalan. Jadi pastikan sepeda Anda itu memiliki senter yang cukup. Oh ya, sekarang udah sampai di tempat yang harus foto, yaitu adalah Papan Yushan National Park. Di sini kita harus foto untuk membuktikan kalau saya sudah sampai dengan cara go west. Oh, Tataka sudah di depan. Alishan, Tataka Alishan. Pemandangannya super luar biasa. Lihat di sana awannya. Itu Yushan Mountain Jade, gunung paling tinggi di Taiwan. Amazing. Hari ini beneran beruntung sekali, benar beruntung karena cuacanya sangat mendukung. Puji Tuhan, luar biasa. Tataka keren emang, guys. Mesti kesini beneran. Semoga sampai di atas, sampai di Tataka semuanya lancar, aman. Semoga sampai Alishan cuaca masih tetap cerah seperti ini. Walaupun di atas kelihatannya sudah mulai banyak awan mendung, tapi luar biasa. Hari ini kayaknya cuma kita bertiga yang goes. Sama sekali gak ketemu orang yang goes. Kenapa ya? Hari Sabtu kali. Pemandangannya luar biasa. Dan ini tanpa biaya. Gratis. Guys, keren banget itu. Amazing, amazing. Luar biasa guys. Setelah melewati keindahan, tentu saja akan dihadapkan dengan berbagai macam tantangan. Salah satunya adalah terowongan. Dan yang kedua, loh, apa nih ya? Kok banyak banget orang di pinggir jalan? Apa yang terjadi? Oh, ternyata ada sedikit trouble ya, kecelakaan. Oh my god! Dan ini adalah tabrakan antara mobil loading sepertinya dengan bis ya. Semoga nggak apa-apa sih. Kelihatannya sih aman-aman aja ya. Jadi memang ini challenge ataupun juga tantangan yang biasanya juga akan dihadapi di saat kita berjalan di gunung, bersepeda di gunung. Jadi pastikan kita waspada dan juga berhati-hati. Santai aja, karena kan kita nggak dikejar waktu, menikmati keindahan jalur Tataka ini. Teman-teman, kita sudah sampai di lapangan parkir. Nah, lapangan parkir ini kita akan menuju ke stage berikutnya, yaitu adalah pohon suami istri. Apa itu pohon suami istri? Jadi nanti akan kita lihat aja pemandangannya ya. Dan dari tempat parkir ini yang penuh dengan bunga sakura, cakep banget ya. Banyak tuh para pengunjung foto-foto di sini ya. Mereka bahkan ada yang membawa kamera itu yang super profesional. Nah, kita lanjut ya. Perjalanan dari parking lot tadi sampai menuju ke pohon suami istri itu panjangnya kurang lebih 10 km. Kemiringan rata-rata 5%. Ini aku bilang rata-rata ya, tapi sebenarnya ada beberapa tanjakan itu yang sangat serem dan sangat menanjak, dan tikungannya beloknya itu sampai dengan 270 derajat kali ya. Seperti yang ada di depan ini, teman-teman bisa lihat nggak? Di sebelah kanan itu sudah jurang ya. Indah sih. Cuman kalau nanjaknya seperti ini kayaknya udah nggak niat ya. Tapi untung ada kamera 360
Jadi sekarang bisa menikmati, oh ternyata jalur yang kita lewatin ini itu indah banget ya. Jadi jangan lupa nih, bawa kamera yang cukup untuk bisa merekam perjalanan Anda. Aku rekomendasi dengan Insta360 ya. Walaupun nggak ngendorse guys, tapi bener sih. Dengan adanya Insta360 membantu banget untuk merekam selama perjalanan. Capek. Beneran enak. Semuanya naik ya. Aduh, masih ada 8 kilo. Ini naik terus ke atas rata-rata 78. Beneran enak. Nggak tahu hari ini bisa sampai ke Alisan kah? Karena dari sini ke Alisan masih 31 kilo, 30-an kilo. Nggak tahu kalau naik lagi sih udah nggak kuat. Maybe, mungkin. Pernah nggak sih ngerasain nanjak itu sampai enek? Duh naikkan lagi, duh tanjakan lagi. Aduh, mana bonusnya? Nggak ada bonusnya. Bonusnya ntar pulang kalau balik lagi sini. Kalau ke Alisan ya, katanya sih turun. Terus tapi ya landai gitu, ada naik turun. Semoga aja masih ada 8 kilo. Ini udah di ketinggian 2176. Sore jam 2.40. Jadi udah mulai turun kabut semuanya. Jadi tetap harus semangat, harus diselesain. Lanjut. Guys, betapa indahnya guys, indah. Woo! Jarak tinggal 3,5 kiloan lagi, udah mau sampai di Tataka Visitor Center. Tapi sepanjang perjalanan ini kita dikasih hadiah guys. Hadiahnya ini loh. Wow. Hadiahnya ini guys. Hadiahnya ini. Worth it. Di depan ini baru pesanmu pohon tua guys. Pohon ini udah ribuan tahun. Dulu waktu 20 tahun yang lalu dia masih berdiri tegar. Itu yang patah. 20 tahun yang lalu saya pernah kesini. Dia masih berdiri kokoh. Tapi karena typhoon, hujan, dia runtuh. Setelah foto-foto di pohon suami istri, kita lanjutkan perjalanan menuju pusat pengunjung Tataka atau garis finishnya. Jaraknya kurang lebih hanya 3,2 km, kemiringan rata-rata 4%. Oh iya teman-teman sekalian, mungkin sampai di sini kita tuh banyak pengendara sepeda tuh yang udah capek dan letih. Jadi nggak ada mood lagi untuk berhenti untuk foto, kemudian mulai goes lagi. Itulah mengapa tadi Agung sempat bilang katanya kita harus mempersiapkan diri dengan kamera merekam perjalanan. Karena ini akan sangat membantu sekali. Saja, Tataka 1 kilo lagi. Alisan 22 lagi. Should I go to Alisan or going back? Aduh, andaikan saja sampai di Tataka jam 1. Pasti lanjutnya ke Alisan. Cuman ini sudah jam 4. Sampai di Alisan berarti udah mungkin sekitar jam setengah 6. Terlalu lama, udah malam. Jadi kalau misalkan dilanjutin ke Alisan kayaknya terlalu malam ya. Next time ya.
Hari ini cuma sampai Tataka aja. Tapi bedanya goes sendiri karena kan nggak dikejar waktu ya. Jadi bisa menikmati pemandangan selama perjalanan. Tapi Tataka ini jalur yang mantap sih. Nggak kalah dengan Wuling. Sekarang ketinggian 2581. 2581. Nah biasanya kalau ada Tataka event, finishnya di sini. Jadi kalau mau foto dengan Tugu Tataka ya mesti naik lagi ke atasnya. Biasanya panggung ini ditaruh di daerah sini. Masih ada kurang lebih 500 meter ya. Kayaknya jauh banget. Capek bener. Ini kita udah goes dari jam 8:30 ya sampai dengan jam 4. Cukup lama. Jadi saran sih usahain bawa 4 protein bar dan 4 gel. Akhirnya sampai di Tataka Visitor Center. Meo有装电池。不要讲，没关系。有装很大颗。对。厉害，骑的爽死了，穿这样子。我们骑重机都觉得累了，你这个骑脚踏车。啊，无极一下。还没。好，知道。啊，终于到了。啊。有，感恩，喝，谢谢。喝啊。Sampai juga di Tataka Visitor Center karena juga udah sore banget dan mereka udah mau tutup. Jadi ada lampu. Kayaknya aku harus coba cari makanan karena gua lapar banget. Dan ini harus selesai sebelum jam 5 karena dia tutup jam 5 dan mesti turun sebelum jam 5 karena kalau gitu terlalu gelap dan juga berbahaya. Terus di daerah ini sebenarnya juga termasuk Yisan Goja Gongyuan ya, Yisan National Park. Jadi ini adalah taman nasional yang dilindungi oleh pemerintah. Terus ini adalah hewan beruangnya Taiwan ini. Keunikan dari beruang Taiwan itu di tengah-tengahnya itu ada dasi V guys. Dan ini beberapa hasil temuan foto-fotonya. Oh tadi di jalan juga sempat ketemu sih sama monyetnya juga gitu loh. Oke, nanti kita coba lihat dulu ada nggak makanan yang bisa dibeli di atas karena gue lapar banget. Segera naik atas gue. Jadi tadi saking laparnya makan di situ lupa gue foto makanannya. Dia minum kopi, toast, sama satu lagi roti ya maksudnya, sama kentang. Ya kenyang sih, nikmat, makanan paling enak. Dan sekarang udah jam 4.30, nanti pintu gerbang terakhir itu jam 5:30 dia harus tutup. Dan kelihatannya Ani sama Rian kayaknya nggak sempet deh. Jadi aku mesti turun balik, nggak lanjut ke Alisan. Bener deh, kalau ada waktu teman-teman boleh mampir ke Tataka, worth it banget. Oke, kita di ketinggian 2611 dan sekarang udah mulai berkabut jadi harus segera turun. Bener guys, kabutnya tebal banget, nggak boleh lama-lama di sini. Keamanan juga sih. Oke, kita langsung turun. Seperti yang Anda lihat, ini pintu gerbangnya terakhir harus jam 5.30 itu harus keluar, jadi ditutup. Oke, dan sekarang dingin banget. Dingin banget, super dingin ya. Jadi sekarang mau turun. Oke, let's go guys. Setelah kita menyelesaikan 70 km dengan pendakian 2000 meter, tubuh kita pasti sangat lelah. Jadi kalau bisa turun pakai mobil ya, atau pakai shuttle bus. Seperti yang Anda lihat, kabutnya sangat tebal dan berbahaya. Sepanjang perjalanan ini, sama sekali tidak ada pesepeda yang lain loh. Hanya 2 mobil yang turun bersama dengan Agung. Jadi saran untuk para pengendara, yang pertama, persiapkan fisik Anda dengan baik. Tidur yang cukup malam sebelumnya. Yang kedua, perhatikan cuaca dan waktu. Pastikan Anda turun gunung sebelum jam 3 sore dan jaket yang mudah dilepas dan dikenakan kembali. Ketiga, bawa bekal dan air minum yang cukup. Yang terakhir adalah ban cadangan dan lampu sepeda yang cukup terang. Terima kasih sudah menonton dan semoga sharing singkat ini membantu Anda untuk lebih memahami rute Gunung Tataka yang megah ini. Kita ketemu di jalur berikutnya dan salam optimis.